ala Muhammad wa ala alihi wa aswajihi. Tapi kesuksesan itu ada dalam jejak unta yang jinak atau unta tunggangan. Apa maksudnya? Jenengan kalau mau sukses harus meninggalkan tanah kelahiran. Alhamdulillah. Jenengan sedaya sakniki ya, anak-anakku semua ya meninggalkan rumah. Untuk apa? Tinggal siapa ini yang nggak meninggalkan rumah ini? Albert sama Yusuf ya, ya Yusuf. Waktunya kamu ada waktunya, ya kan? Harus meninggalkan rumah untuk cari ilmu. Karena kemuliaan ya itu tidak didapat di tanah kelahiran. Walakinal izzah indah rosimi. Rosim itu apa rosim? Rosim itu jejak atau guratan. Karena sama mau Quran itu nopo rosim Usmani itu. Guratan. Di guratannya jejak unta. Artinya di perjalanan harus meninggalkan rumah. Ainukid dulal. Ainukid dulal itu unta yang jinak. Saya tadi ditelepon ya, dihubungi sama Ustadz Joko. Beliau nggak bisa ngisi hari ini. Dulu itu kalau di pesantren ya jam kosong itu marwah. Artinya apa? Haibah. Jadi Ustadz saya dulu pernah berpesan jangan sampai ada jam kosong, karena jam kosong itu di KMI ya, kalau di kelas KMI itu salah satu harga diri ya, dari suatu lembaga. Kemarin apa aja itu harga dirinya? Bahasa ya. Al-lughatu tajul ma'had. Bahasamu itu cerminan dari kualitas dari pesantren. Tutur katamu, sopan santunmu itu kualitas dari cerminan kualitas dari pesantren. Yang kedua, anidom, aturan ya, disiplin di pondok itu adalah ukuran dari kualitas pesantren. Dan juga muadobah wa tabkir. Muadobah wa tabkir itu apa? Kedisiplinan juga, tepat waktu, on time. Jangan sampai ada jam kosong dan sebagainya. Itu adalah ciri dari marwah atau harga diri suatu lembaga. Taman masuk ke lembaga pendidikan, moro-moro waktunya jam belajar sering kosong, nggak ada gurunya. Itu menurunkan harga diri dari marwah pendidikan ya, suatu lembaga. Maka ada istilah muadobah wa tabkir, on time, tepat waktu ya. Kalau yang kosong diganti juga diganti. Sehingga marwah dari lembaga atau harga diri dari lembaga pendidikan itu tetap terjaga. Kira-kira bisa dipahami anak-anakku kelak besok. Zaman juga akan menjadi dai di masyarakat. Ya, jadi ada istilah muadobah wa tabkir. Muadobah berasal dari kata dobton, artinya tepat waktu. Tabkir itu ya tadi sama artinya lebih pagi ya, artinya jangan sampai ada jam kosong atau telat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita mengkaji asma Allah apa? Al-Qawiyu. Artinya apa Al-Qawiyu? Maha kuat. Apa yang dimaksud dari maha kuat? Alladzi la yaghlibuhu ghalibun. Yang mana tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan. Nah, dulu pernah saya ceritakan di salah satu asbabun nuzul ya, bahwa orang Arab itu tanya, Tuhanmu sama Tuhanku menangan mana itu? Bagaimana kalau Tuhanmu berhadapan dengan Hubal? Hubal itu nama apa itu? Berhala. Wah, berhadapan sama Lata menang mana? Sama Uzza menang mana? Sama seperti sama nek guyon karo kanca-kancane. Aku mari nonton film Superman, menang di Superman karo Batman misalnya. Atau waktu kecil kita itu, wah, bapakku petani, duwe pacul. Ya. Wah, bapakku polisi, duwe bedil. Ya apa nek dibedil karo bapakku? Kok dipacul karo bapakku misal gitu. Anak kecil-kecil biasanya kan gitu. Sama, Nabi itu waktu berdakwah seperti itu. Muhammad terangkan tentang Tuhan. Gimana? Kalau Hubal itu adalah yang memberi rezeki misalkan gitu. Uzza itu yang mengatur makanan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah. Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu mensifati dirinya bahwa Allah itu latif. Apa latif? Lemah, lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu mayyasha
memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, insya akana wa in lam yasha lam yakun. Enggak ada yang bisa menggagalkan dan tidak ada yang bisa mempengaruhi kehendak Allah. Kalau kita ada enggak yang bisa menggagalkan rencana kita? Wah, ada banyak rencana bismillah kayak pondok misalnya gitu, murti sak ini tak buat ini, tak buat ini, tak buat ini, manajemennya seperti ini. Ternyata ya gagal itu boleh jadi karena kemampuan kita tidak mampu. Tapi tidak dengan Allah. Wa yarzuqu may yasha. Wa huwal qawiyul aziz. Kemudian Allah mensifati dirinya dengan Al-Qawi dan Al-Aziz. Al-Qawi apa? Maha kuat. Al-Aziz juga maha perkasa. Loh Ustaz, terus Allah itu yang benar, itu lemah lembut, apa kuat dan perkasa? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena Allah mensifati dirinya. Loh Ustaz, gimana ya? Ada orang lemah lembut, nggak bisa disifati seperti orang itu ya. Kemudian para mufasir mengatakan, ya, latifun bi ibadihi. Yang dimaksud latifun bi ibadihi, Allah itu maha lemah lembut, ya, lemah lembut kepada hamba-hambanya yang beriman. Al-Latif. Kemarin apa yang pernah kita pelajari? Apa sifat Al-Latif itu? Yang saya ingat dari Al-Latif itu, ya, alladzi lahul ilmu daqiq, ya, yang mempunyai pengetahuan yang detail. Latif bisa juga lemah lembut. Yang saya ingat juga Al-Latif itu artinya sama dengan Ar-Rauf, a'lam ma'ani minar rahmah. Arti tertinggi daripada rahmat. Orang semua dapat rahmat, iya. Orang kafir juga, ya. Tapi rahmat tertinggi nanti diberikan kepada orang yang kapan itu? Di akhirat. Bismillah. Wala yaruddu qada'ahu radun, dan tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Tadi sudah saya terangkan. Wa yanfudu amrohu yamdo qada'uhu fi khalqihi, dan semua makhluk-makhluknya itu, semua makhluk Allah, siapa makhluk Allah itu? Seluruh alam ini ya, tunduk kepada ketentuan Allah. Syadidul iqab, ya, liman kafara bi ayatihi. Yang dimaksud Al-Qawi diartikan juga bahwa Allah itu sangat pedih hukumannya terhadap hamba-hambanya yang ingkar bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah. Itu arti Al-Qawi. Gampangannya apa Al-Qawi? Alladzi la yaghlibuhu ghalibun, yang enggak ada bisa ngalahkan. Yang kedua, ingkang nomor kali, wa huwallazi la yu'jizuhu syai'un. Wa huwallazi la yu'jizuhu syai'un. Apa yu'jiz? Ada yang tahu? Anda kalau berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni. Wa a'udzubika minal ajzun. Wa huwallazi la yu'jizuhu syai'un. Allah yang dimaksud Al-Qawi itu, yang dimaksud adalah tidak ada yang bisa melemahkan Allah Azza wa Jalla. Tadi mempengaruhi ya. Kalau presiden itu bisa nggak dipengaruhi? Iya, jatah aku kayak ono 3 menteri, soalnya aku wis ewangi misalkan gitu, masih bisa. Presiden itu masih bisa dipengaruhi, masih bisa dilobi ya. Tapi kalau keputusan Allah tidak bisa. Ya Allah, jangan mati sekarang po, sama nurip nomane misalnya gitu. Nggak bisa, Allah itu nggak bisa dilobi. Artinya saking kuatnya sampai nggak bisa dilobi. Kalau makhluk masih bisa dipengaruhi. Wa huwallazi la yu'jizu
Yang artinya tidak ada yang bisa melemahkan. Melemahkan itu ya Allah, melemahkan itu. Ya Allah itu nggak bisa digembosi, nggak bisa dimakari. Ayo gak sembayang kabeh sak dunya misalnya. Kalau sak dunya dadi Firaun kabeh gimana itu Allah itu? Ya tetap Allah. Ada sepakat. Ayo gak disembah kabeh. Maka walayan kusu min mulki syai. Hadis qudsi. Saat gimana kalau orang sedunia tidak menyembah Allah? Ayo kita lemahkan Allah. Terus Allah lemah gitu. Enggak, Allah tetap kuat. Layan kusu min mulki syai. Tidak akan mengurangi dari kekuasaan Allah. Enggak ada yang bisa melemahkan Allah. Wala yastauli alaihi al-ajru fi hali minal ahwal. Dalam kondisi apapun sama tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Wal makhluk in wasofa bil quwwah fa inna quwwatahu mutanahiyah. Tetapi kalau makhluk, nah dengarkan, ya kalau kamu dinisbahkan kepada kekuatan, sesungguhnya kekuatanmu itu terbatas. Bahkan, kata Ustadz saya, kekuatanmu itu adalah kelemahan. Ya, itu bukan mafudot, tetapi tanbih peringatan. Maziyatuka aibuka. Iya Ustadz, itu Ustadz dulu ya. Maziyatuka aibuka gitu dulu ya. Saya dulu dipesani guru saya seperti itu, hati-hati nak. Kelebihanmu itu adalah kekurangan. Itu peringatan, bukan mafudot, artinya peringatan. Hati-hati dengan kelebihanmu. Hati-hati dengan kekuatanmu. Sebenarnya kekuatanmu itu adalah kelemahan. Loh gimana? Apa itu artinya? Maka di sini dikatakan wal makhluk in wasofa bil quwwah fa innahu quwwatahu mutanahiyah. Makhluk itu kalau disifati dengannya kuat, ya sama niki wonge kuat. Sampai niki punya kelebihan seperti ini. Sebenarnya kelebihannya itu adalah keterbatasan dia. Ya apa? Ini contohnya, hati-hati ini. Wah, wong iki pinter pidatone, pinter ngomongnya. Ingat, orang yang pinter ngomong biasanya sulit untuk mendengar. Terocos saya. Orang yang pinter ngomong biasanya sulit untuk mendengar. Dan orang yang suka mendengar biasanya sulit untuk mengungkapkan. Kalau mantuk ngaji, paham. Monggo bijing jenengan genteni. Wah, mboten saged. Nah, itu aibuka maziyatuka. Kadang kelebihan kita ya itu bisa menjadi kekurangan. Orang yang pintar mimpin, pintar manajemen itu biasanya sulit untuk dipimpin. Ya, makanya dulu saya harus bilang gini, siap memimpin dan siap dipimpin. Kadang orang itu yang pintar manajemen itu sulit untuk dipimpin. Jadi kelebihanmu itu boleh jadi aib bagi Napa wale. Yang biasanya orang yang uangnya banyak, ya, maksudnya kotaknya tebal, maksudnya sakunya tebal, wah itu pengaruh Pak, bicara. Iya, saya sendiri niteni ya. Kalau saku kita tebal atau rekening kita tebal, itu biasanya pengaruh kepada nada bicara kita. Bukan tema bicara, nek tema ya ngomong sembarang itu ya ganti-ganti temanya. Kalau ngomong pertanian, ngomong peternakan, ngomong apa aja, rumpi apa aja tetap. Tapi nada bicaranya berbeda. Fa inna nuqsanuhu wa fitakalum. Ziyadatuhu au nuqsanuhu fitakalum. Kelebihan orang, kelemahan orang itu bisa dilihat dengan cara bicaranya. Maka walatakun sarsarotan. Kalau kamu nggak mau terbuka aibmu, rahasiamu, jangan banyak ngomong. Semakin kamu banyak ngomong, semakin terbuka
rahasiamu. Ziyadatuhu au nuqsanuhu fitakalum. Kelebihan seseorang, kekurangan seseorang bisa dilihat dari cara bicaranya. Termasuk kelebihan jumlah uang di kantong. Orang kalau uangnya banyak itu biasanya nada bicaranya agak dangak. Biasanya gitu. Iya. Wah, gampang. Wah, gampang. Kelebihan, dia punya kelebihan. Kekurangannya apa? Nuksonu? Ya, nggak bisa asor. Ya. Orang yang nggak punya uang, ya duit titik itu biasanya ngomongnya asor. Asor itu apa? Ya ngasor, lemah lembut. Nah, tapi Ustaz ada orang itu wis duit titik melarat, dangak mana lah itu ya. Ya itu tadi yang jelek itu. Jadi sebenarnya masih suge melarat ya harus asor lah, nggak boleh sombong. Biasanya seperti itu. Apa tadi? Maziyatuka aibuka. Coba tirukan. Maziyatuka aibuka ya. Iya. Hati-hati. Intinya apa sih? Jangan sombong. Ya. Terus yang benar gimana Ustaz? Ya seimbang lah. Mau memimpin, ya siap dan juga siap dipimpin. Mau mendengar dan juga mau bicara. Saya ini nggak nerobotos tapi nggak mau dengar. Aku wis pinter lah pengrungokno. Itu di sini wal makhluk wa in wasofa bil quwwah fa innal quwwata mutanahiyah. Kalau makhluk itu disifati dengan kuat, orang ini kuat, maka orang ini juga sebenarnya terbatas kekuatannya. Kalau sering kadang punya cita-cita, wes badannya sehat rek. Pengen wonten fitness niku ten Janti ya. Kulo tingali niku wah badannya sae-sae wonten kadang. Tapi kadang kulo ningali ustad-ustad niku kadang nggih mboten sepiro ngeramut awak. Kadang wonten sing kewuru, wonten sing lemu. Jadi jarang kulo tumon ustad alim dan badannya itu al-aqlu salim jismi salim. Ya memang kekurangannya itu kadang. Ngaji, ya lari olahraga misalnya. Maka dulu di pesantren kita yang mengatakan berbadan sehat, berpikiran luas. Kamu harus al-aqlu salim, pikiranmu juga sehat, badanmu juga sehat. Kalau besok sampean kalau jadi ustadz itu, badannya juga sehat juga. Olahraga, dibuatkan lapangan besok itu ya. Biar badannya nggak cengkring-cengkring, makan yang banyak, yang bergizi. Wa an ba'dul umuri qasirah, dan manusia punya keterbatasan untuk mengurus segala sesuatu. Ada orang yang pinter manajemen pertanian, tapi Mas Sarno dagangannya nggak sepiro. Nah, saya itu produksi, Pak, tapi sulit untuk penjualan. Atau sebaliknya ada orang yang pintar penjualan tapi nggak bisa produksi. Ya udah itu. Intinya seperti itu. Manusia kekuatannya terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Maka jangan takut. Zaman kalau kaifa akhafu, bagaimana saya punya rasa takut sedangkan saya hamba Allah yang maha kuat. Saya nggak takut. Ya, selama billahi fisabilil haq. Selama saya berada di jalan yang benar. Tuhan kamu itu kuat. Maka wis boten usah takut lewat perapatan. Ojo lali rek, blayer nek nang perapatan blayer napa ngedim. Nek gak ngedim kok kepreset nang kene atau ngeriting atau ngebel tidin niki perapatane angker. Itu kita jangan takut lah. Kita berlindung ya kepada Allah. Naudzubillah. Dari godaan setan udah cukup. Maka besok nek lewat kene ojo lali watuk-watuk yo. Gawe sinten yo amit sing nang Mbau Reksa iki bahaya. Nek gak watuk-watuk tak ngebel-ngebel kok barai kepreset. Terkena langker nang kene jare. Wah, itu tinggalkan itu. Jangan takut. Tuhanmu Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Minta perlindungan kepada siapa? Allah. Gak usah watuk-watuk, gak usah ngeriting-ngeriting, gak usah ngebel. Udah jangan didengarkan kalau ada orang bilang ya dikongkon watuk, dikongkon ngebel, bilang Tuhanmu Maha Kuat. Minta perlindungan kepada Allah.
Allah. Mengatakan yang sakit kula sampai akan besok kita lanjutkan min asari iman bihadal ism al karim. Terus efeknya apa Ustadz kalau saya mengimani bahwa Allah al-Qawi maha kuat? Efeknya apa? Ya, besok akan kita pelajari. Ya, mengatakan yang sakit kula sampai akan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana jafi kuli umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.